setiap perubahan renovasi terhadap bangunan cagar budaya, apalagi yang sudah ditetapkan kelasnya A ini Pak, gereja ayam itu harus melalui tim sidang pemugaran. Jadi mereka ini tim penasehat gubernur Pak untuk konservasi bangunan-bangunan cagar budaya. Jadi nggak boleh bangun segala jadi macam, harus takutnya ada batasnya. berubah. Harus begini, harus begitu, sebetulnya itu Pak. Jadi bukannya juga sama sekali tidak boleh ada renovasi, tapi ada batas-batas yang diinformasikan oleh tim ahli tersebut kepada bapak-bapak begitu Pak. Iya, jadi mereka ini justru membantu sebetulnya mana yang boleh sesuai dengan ketentuan untuk diperbaiki dan harus juga berhati-hati memperbaikinya. Ya mengingat tadi ini adalah SK 475 itu tahun berapa ya Pak? 99 Pak kalau salah Pak ya. Pak di SPG tahun 99 Pak. Jadi itu ada sekitar mungkin 200 lebih bangunan-bangunan di Jakarta yang ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya, dan untuk gereja ayam ini malah A, jadi tipe A itu yang sudah kelas A itu yang memang betul-betul. Jadi ini memang sebenarnya kita ada dapat informasi yang salah begitu Pak ya. Jadi waktu itu memang kami di setiap sidang majelis jemaat di gereja itu selalu kami utarakan bahwa ini harus masuk cagar budaya. Tapi dari mulut ke mulut ada katanya terjadi cagar budaya, tunggu dulu sampai ada 5 bangunan baru kita masuk. Nah makanya oleh sebab itu saya sendiri ambil prakarsa sendiri dengan teman-teman. Kami datang lalu kami sendiri coba mau tahu sendiri gitu Pak. Dikasih aja kopi. Jadi kami hanya mau tahu sendiri. Akhirnya katanya boleh, lalu dicek oleh kalau tidak salah Pak Bambang Herdiawan. Ya. Jadi dia bilang, kayaknya pening sudah masuk gitu. Nah, kami juga kaget. Waktu beliau bilang gitu kan, pening masih artinya ya gayung bersambut lah, kita datang tapi memang sudah ada gitu. Itu aja Pak. Jadi jadi memang sudah ada. Iya. Sudah masuk. Ya, buat tinggal inovasi justru dibantu. Yang Raden Sari sampai sejauh mana? Raden Saleh masih ini Pak, masih belum. Nah, misalnya ada hitungannya belum mau pugar berapa, apa yang mau dipugar gitu. Belum berjalan Pak ini karena ini macet juga dari pihak PGI, bukan PGI-nya Pak, dari Sumarekonya yang mau bantu. Belum action itu. Kita udah minta terus. Masih kontak mereka. Iya. Kontak Pak Hasim juga mau. Jerman mau bantu kalau ada hitungan. Ya, Pak Hasim aja ya. Hasim Joyo di Kusumo yang ada. Karena kemarin mereka Sumarekon janji ke Pak Gubernur. Masih kejar Pak yang awal Iya. Ya sampai di mana kan janjinya kan? Iya. Jadi dengan kata lain proses yang kita lakukan ini seperti site plan segala macam tinggal dilengkapi aja dan dimasukkan begitu Pak, untuk melengkapi apa yang sudah ada. Nggak perlu, kalau cuma mau ngajukan untuk sebagai cagar budaya udah nggak usah ngajuin surat, udah ada suratnya. Kecuali Bapak mau renovasi gedung, kalau mau bangun gedung, renovasi gedung itu harus minta izin tim pemugaran. Jangan sampai Bapak renovasi nanti bangunan aslinya berubah. Itu saja. Jadi kalau udah jadi pemugaran, nah terus kalau mau untuk wisata, kita harap ya ada penunggu yang bisa dibuka, nanti dimasukkan dalam plot gereja itu, jadi tinjau yang mana. Kalau bisa dalam ada foto-foto yang lama seperti apa bisa dibingkai juga menarik. Jadi orang datang lihat Pak untuk kunjungan gitu. Saya nggak tahu siap nggak itu. Itu menarik Pak. Mimbar yang semua itu asli Pak. Asli betul. Dan itu sejarahnya panjang itu Pak kan? Iya. Dulu khusus untuk pribumi Pak ya. Iya. Betul. Menarik itu. Kita segera ini ada informasi itu mungkin kita akan cari SK-nya kalau nggak ada. Nanti kami sampaikan Pak. Oh gitu ya Pak ya. Siap. Nanti kami kirim. Oh, jadi bisa ini. Supaya juga jemaat juga sudah gitu. Iya. Betul Pak. Sudah lama juga Pak. 475 tahun 99. Jadi mungkin itu juga kami berusaha untuk foto-foto yang lama di catch Iya, bagaimana betul. supaya pengunjungnya bisa lebih mengenal. Tapi sekarang juga suka ada yang dari luar
dari luar negeri sekarang mampir. Betul. Kan ada wisata minat khusus Pak Iya. untuk berkunjung ke Iya. bangunan-bangunan Belum tuh, tempat ibadah. karena nggak belum masuk ke situ sayang kan, nggak masuk. Kita juga belum masukkan budaya kayak kemarin ada beli apa yang Hindu itu loh, Ganjur. Itu menarik juga sih, semua yang agama-agama itu kalau ada turis jadi tahu tanggal sekian di Monas. Yang gereja juga menarik kan, mesti masukkan ya orang boleh datang kan dia mau ke gereja ini mau lihat Kalau ada ini Pak kegiatan-kegiatan yang besar. ya, gereja ayam. Saya masih dulu pernah ya kegiatan dari kota itu, kota tua itu sampai ke Penian juga sebenarnya, ke gereja ayam juga Pak. Beberapa kali rombongan datang. Itu our heritage. Iya. Ya, heritage trail itu dari komunitas itu kan. Iya, Ya. sering sekali dia. Yang jelajah kemarin itu kan. Iya. Ada juga komunitas historia. Berarti selesai kita, nggak ada masalah lagi kan? Tinggal minta telepon Pak Hari aja supaya gambar kontak. Nanti kami kami kirim fax atau nanti ada kurir. Tidak perlu ngajuin surat, tidak perlu ngajuin apa-apa. Ya itu karena komunikasi. Masih ya bingung. Ngomong, saya gereja itu tua kenapa belum dicek? Yang undang-undang cagar budaya itu 50 tahun ke atas sudah bisa dimasukin, Pak. 50 tahun ke atas nggak masuk. Jadi kalau kita akan mengajukan untuk renovasi harus ada lagi ya. Ya itu ke kami Pak, ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, nanti akan diberikan rekomendasi oleh tim sidang pemugaran. Nah mereka ini yang memberikan advice Pak, harusnya seperti apa, mana yang boleh, mana yang tidak. Jadi tidak mengurangi nilai autentisitas. Hutan Amerika aja udah Wah itu Pak, ya, dibangun lagi nggak? dibangun lagi. Itu kan mereka sejak zaman Bagios itu, jadi udah diperbolehkan. Lokasinya pindah terus. Semua approval harus Washington. Jadi kemarin dia bilang ini kalau nggak kita bawa ke forum efek nih, waduh. Padahal mereka yang gambarnya kalau Kemlu marah-marah tuh Pak, kita nih KBRI kita maku aja sedikit nggak boleh gitu, biar ribut dalam tiap. Kan bangunan tua juga di sini. Iya, jadi di ini aja kita harus sesuai ketentuan aja gitu. Ya kemarin kita cari ini Pak, sudah kita keluarkan rekomendasi Pak Gubernur juga saya bilang Pak ini sebetulnya di P2B ini, jadi mereka juga salah persepsi, kiranya udah nggak boleh bangun, padahal boleh. Yang bangunan barunya. Tapi bahan-bahannya itu kita pernah perbaiki kubahnya itu, oh ya di apa yang di atas tuh, kayak dasar gambar raya. Iya. Kita cari kayu sampai di Blora. Soalnya 5 meter. Iya. 10 kali 20 itu masalahnya 5 meter. Kalau 2 meter, 3 meter masih bisa. 5 meter kok nggak bisa disambung tuh yang di atas itu. Pernah lagi bentangannya pernah kita cari sampai susah dari Kalimantan itu. Akhirnya gimana? Cari ketemu juga. Iya nggak dapat, tapi lewat sulit juga. Pernah kita beli cari dari Kalimantan Pak. 10-20 ukurannya kali 6 meter masalahnya itu. Tidak ada yang 6 meter. Ya 6 meter itu kalau 4 meter banyak. Akhirnya cari yang 6 meter. Iya tapi ketemu juga cuma 5 batang masalahnya. Cuma nyarinya bisa hampir setahun baru. Masalah ngangkutnya ke sini. Di Belanda loncengnya itu juga kita harus ke Belanda lagi. Karena dia ada jam sama lonceng itu satu kesatuan. Semua kasih turun itu nanti si orang Belanda. Karena dia salah di ini. Karena dia kan jam itu tetap berjalan. Karena jam kuno itu jadi kalau mau di harus dibawa. Ada yang aneh dengan Belanda itu. Pipe organnya juga rusak ya. Iya. Itu masih orgel itu Pak, kalau pipe organ itu yang kayak di Paulus itu kayak di Hebat mimbar yang naik tangga. Iya. Kayu utuh. Jadi Iya. Kalau malam Natal Pak Lu mestinya datang sebentar. Senang datang aja. Orang yang mana gereja itu banyak? Siang itu. Jangan semua. Yang kuno-kuno aja. Kuno-kuno Gereja aja, Sion, iya. gereja yang Immanuel, Iya. yang Tugu, mesti keliling. Masalahnya kan
bingung Natal dari November dan Natal sampai Januari. Mabok aja. Iya. Ya, tiap hari begitu pusing kan. Tapi terima kasih banyak Pak Gubernur sudah hadir dalam acara kami yang 12 tahun itu. Kemarin kita merayakannya. Mohon maaf kepada kepala dinas dan pemerintahan Pak. Iya. Banyak sih. Aku juga wakilin Pak Gubernur. Ya kan? Nah, Pak Gubernur wakilin ke Pak ini, Pak Purba. Lucu juga kemarin. Tapi umat senang sekali itu Bapak datang ke rumah Bapak nggak datang yang kita repot. Sambil makan Pak. Iya. Udah kita nih selesai nih. Tinggal makan aja Pak. Ini mudah nih. Kue apa nih sampai warna-warni? Kue cat tembok atau apa ya? Bahaya ini. Iya, kue gini Keprindri. bahaya nih kue gini. Udah kayak cat tembok aja nih kue warna. Saya memang lihat Pak, kalau makan banyak Pak, bertambah gemuk. Duduk terus kayak ayam negeri. Kebiasaan mulut, ayo makan. Untuk pemeliharaan gerejanya nggak ada masalah ya Pak? Ya. Memang kita ada kesulitan Pak karena ada kebutuhan yang harus kita kerjakan terkait dengan. Cuman kan karena kita baca aturan itu sampai jadi dapat kita informasi tentang namanya gereja katedral gitu kan, dan pasang AC ini jadi masalah ini. Iya, nah, jadi kita hati-hati sekali itu. Mau Di pakai katedral itu kenapa ribut ya Mas Asi? Karena bisa merusak. Karena mereka mau ini Pak, Dibobok. pasarnya bobok gitu. Oh. biasa AC sentral. Jadi kemarin juga akhirnya dari TPAG di P2B kalau macam semuanya. Ini nggak bisa kadang-kadang kan pakai kontraktor ini kan Nggak mau tahu. main tancap aja Pak. Ya. Padahal ada aturan-aturan. Bukannya nggak boleh masang AC. Memang begitu. Makanya saya bingung dari kesannya kalau pasang AC bisa merusak struktur gedung. Apa jadi dingin rusak? Harusnya enggak dong. Kalau ada AC justru suhunya kejaga kan, saya pikir kan. Main bobok sih iya. Ya tukang AC kan memang sembarangan. Ya AC di rumah saya juga sama. Karena AC kan ada inverter kan bisa deteksi bukan gerak itu kan. Nggak fungsi. Nggak dingin. Kenapa? Sederhana sekali. Kabel listrik untuk AC itu ada tembok. Mereka main bor aja kena. Oh. Ini rumah udah jadi gimana? Sarannya masih kamu hilangin pakai AC biasa aja Pak, atau dibongkar habis Pak. Bongkar mana enak rumah udah jadi. Ini kelemahan orang kita tuh di situ. Kerja itu nggak tanggung jawab untuk ganti bagian, dia tidak pernah lihat peta. Kabelnya di mana? Nggak ada SOP. Orang bule belum tentu lebih pintar dari kita sebetulnya. Tapi mereka tuh taat sama SOP. Jadi kalau kerja itu pasti dia tetap minta peta mana, diikutin. Kalau orang kita tuh lebih pintar dari bule kalau sebetulnya. Karena kalau pintar dia nggak boleh gambar, dia hajar aja. Tapi akibatnya itu tadi. Itu masalahnya. Kalau bule kan kesannya goblok aja ya. Diikutin aja Pak, SOP Pak. Ikutin satu-satu semua kata. Diikutin, bangunnya semua ikutin. Orang kita pintar. Belum tentu boleh bisa pasang keramik itu rata di dinding. Itu cepat. Tapi ini orang sembarangan, kadang kena, kadang kagak kena gitu loh. Kalau boleh kan konsisten kan. Kalau dia orang negara maju kan dia konsisten kerjanya. Masalah di situ. Nah itu juga kita jadi upayakan tidak main sembarang paku, tidak main Betul. seperti ini.
Karena ini kan temboknya sedikit berbeda. Nggak gampang loh, kita lagi mau bikin terminal yang model stasiun kota aja tidak mudah tuh. Supaya bisa rapi sudutnya. Oh nggak mudah. Saya dulu bikin, dia dapat satu. Ya itu tadi, kerja-kerja hilang juga di Jawa juga, Jawa Barat. Rapi dia kerjanya. Kayak umur-umur baik kerjaan berantakan juga, rapi dia bikin. List semua itu. Mas saya beli itu dia yang bikin. Kayak orang lihat bagus, pakai hilang nggak tahu kemana. Nggak jelas. Nah itu mental orang gitu di situ gitu. Sama kayak pagar saya kan, yang gambarnya istri saya dan jadi pagar, orang pada lihat tuh bagus ya pagar nih. Terus semua pada nyuruh dia nih, nggak beres, kamu nggak beres. Masalah mental. Baik, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Kita boleh foto bersama ya Pak? Oh boleh. Ayo. Kalau masuk ke ruangan saya nggak boleh Pak fotonya Pak. Ayo Pak. Nanti minta alamat Pak ya? Oh iya Pak, Diremiskan ya? iya Pak. Kasih alamat.